Selamat malam pemirsa. Untuk menemani istirahat Anda, Ruang Berita hadir pada edisi Sabtu, 30 Mei 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam peristiwa di tengah pandemi COVID-19 menjadi fokus utama pada Ruang Berita malam ini. Bersama saya, Suryani Latifah. Pemirsa, sebagaimana yang diberitakan oleh Selamat Pagi Indonesia akhir pekan pada Sabtu, 23 Mei 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, bahwa di tengah pandemi COVID-19 membuat para pelaku usaha kopi terpaksa menutup sejenak usahanya akibat pembatasan sosial berskala besar. Namun, bagi Anda para pecinta kopi, kini menikmati kopi ala kedai kopi tetap bisa Anda lakukan di rumah, seperti yang dilakukan oleh Dua Coffee yang menjual produknya secara online melalui platform digital Tokopedia. Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Kopi menjadi salah satu komoditas besar di Indonesia. Indonesia sebagai negara produsen kopi terbesar keempat di dunia, menjadi negara yang mempunyai budaya minum kopi yang unik dan beragam, serta banyak mengekspor kopi ke mancanegara. Di Indonesia, kopi tidak hanya sebagai pelepas dahaga dan penahan kantuk, melainkan sudah menjadi gaya hidup bagi banyak orang. Namun, di tengah pandemi COVID-19, membawa berbagai tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali pelaku usaha kopi seperti warung kopi atau kafe menjadi sepi pengunjung. Tidak sedikit pegawai yang harus dirumahkan, bahkan kafe perlu ditutup. Pelaku usaha kopi pun harus memutar otak agar dapat bertahan di tengah masa sulit ini. Seminggu setelah pengumuman adanya social distancing, itu kita mulai drop sekitar 60%, tapi masih ada customer yang walk-in dengan SOP yang diberikan sama pemerintah. Puncaknya atau dropnya kita itu ketika pemerintah mulai mencanangkan PSBB. Nah, semua toko kita itu langsung drop sekitar 80-90%. Akhirnya kita mencoba pivoting, kita bikin varian es kopi susu, lalu Earl Grey dalam bentuk kemasan botol yang big size atau family pack. Nah, platform yang kita pilih kebetulan Tokopedia. Tokopedia menjadi salah satunya e-commerce kita. Tokopedia bikin satu inisiasi namanya Satu Dalam Kopi. Itu ada kurang lebih, kalau saya tidak salah, 1.000 coffee shop bergabung di situ. Distimulus juga beberapa voucher-voucher kayak free ongkir segala macam, karena selama berjalannya COVID-19 ini atau pandemik ini, masalah yang paling utama dari customer yang kita gali adalah mahalnya ongkos kirim karena logistik cost itu sendiri gitu. Akhirnya e-commerce menjadi sebuah jawaban buat kita gitu. Ketika produk yang kita bikin ini cukup diterima masyarakat, alhamdulillahnya. Tapi kendala lainnya adalah ongkos kirim. Akhirnya dengan kita join di e-commerce Tokopedia, itu menjawab semuanya, dan sales kita mulai naik. Alhamdulillah, bahkan kita sempat mencapai satu titik di mana omset kita naik 50% dibanding sebelum COVID-19. Saat ini justru ini menjadi bulan puasa yang paling tinggi selama kita berdiri selama kurang lebih 4 tahun. Jadi kita punya frozen food, kita punya minuman literan juga nggak terpaku sama kopi aja. Kita punya minuman varian buah-buahan kayak mangga, terus kita punya Earl Grey milk tea yang base-nya teh. Kita juga punya drip coffee sama drip tea dan juga coklat. Intinya mereka bisa menyeduh itu di rumah dan sensasinya sama kalau minum di tempat kita. Jadi, meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan harus di rumah aja, Anda tetap bisa menjalankan rutinitas minum kopi dari gerai kopi kesayangan Anda seperti Dua Coffee. Bila berminat, Anda bisa meracik minuman kopi dari biji mentah dan disesuaikan dengan selera Anda. Bahkan, selain kopi, Anda juga bisa menikmati minuman rasa buah-buahan yang menyegarkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebagaimana yang diberitakan oleh Indonesia Hari Ini pada Selasa, 26 Mei 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bahwa Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana perniagaan Mall Summarecon Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah prosedur wajib diterapkan oleh pengelola pusat perbelanjaan jika nantinya mall akan beroperasi kembali.
Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meninjau sarana perniagaan Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat. Presiden Jokowi ingin memastikan kesiapan dalam menuju tatanan baru atau new normal yang nantinya akan diterapkan di sarana perniagaan. Kepala negara memberikan arahan pedoman prosedur standar diantaranya penjagaan personel TNI dan Polri di setiap ruang publik guna mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan di lingkup PSBB. Selain itu, pengunjung akan diwajibkan mengenakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan atau berdesak-desakan. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Produktif dan aman COVID. Ini yang kita inginkan. Beralih ke berita terakhir. Sebagaimana yang diberitakan oleh CNN Indonesia Prime News pada Rabu 27 Mei 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat, bahwa Spanyol yang beberapa waktu lalu berada di kurva tinggi untuk kasus COVID-19 kini mulai menunjukkan hasil positif dari hasil lockdown yang mereka lakukan secara ketat. Lockdown kini mulai dilonggarkan dan pemerintah mulai memperbolehkan pantai-pantai di Barcelona untuk dibuka kembali. Sekitar setengah dari populasi termasuk penduduk di kota besar seperti Madrid dan Barcelona telah memasuki fase pelonggaran lockdown akibat COVID-19 yang memungkinkan beberapa fasilitas umum kembali dibuka. Restoran dan bar dengan tempat duduk terbuka serta beberapa tempat olahraga dan budaya sudah terbuka secara umum walau masih terbatas. Pantai-pantai terkenal nan indah di Barcelona pun sudah mulai terbuka untuk umum sejak Senin lalu. Sejumlah warga menyambut antusias dibukanya pantai-pantai di Barcelona. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Ruang Berita. Saya Suryani Latifah mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.